Jadi Pak Michael Andin ini saya undang secara khusus karena saya kenal betul dengan Pak Michael Andin, khususnya di dalam dunia percetakan dan dunia perbukuan, ya, seperti itu. Kenapa? Karena setidaknya buku yang telah kita buat ini minimal dari pandangan yang memang punya keahlian atau yang memang berkecimpung di situ bisa memberikan masukan cetakan dan banyak juga menulis, ya, dan juga membuat beberapa buku termasuk di dunia percetakan juga sering sampai sekarang pun juga masih berkecimpung. Cuman untuk sementara ini masih membantu mengelola Sapak Bayo-Bayo, ya. Untuk mempersingkat waktu saya silakan Pak Michael Andi, Bapak kita untuk menyampaikan resensi terhadap buku yang telah kami buat ini. Silakan Bapak. Iya, terus semangat udah Bapak Diki, Bogi Melo. Tidak apa-apa, saya pindahkan sebentar Ibu Ngadi. Nah, mudah-mudahan belum lapar karena diminta khusus oleh Bapak Diki. Mudah-mudahan apa yang saya mau sampaikan sesuai harapan. Mohon maaf, saya duduk ya. Biasanya kalau resensi atau tinjauan buku itu dilakukan dengan sambil duduk agar bisa di beberapa bagian itu bisa tuntas ataupun paling tidak ada hal yang menarik atau perlu disampaikan bisa disampaikan. Mungkin di sini tidak tuntas karena kita tidak akan terlalu lama karena mungkin sudah ada yang mulai ini ya membutuhkan asupan sehingga lebih semangat lagi. Baik, yang pertama selamat malam dan yang terhormat Pastor Franz Aring, semua orang tua kita, anak dan cucu, dan siapa saja yang bergabung di tempat ini, kami ucapkan sekali lagi selamat malam dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, diberi kepercayaan untuk memberikan tinjauan atas sebuah buku yang telah diterbitkan oleh keluarga. Kemudian yang kedua, kami koreksi yang disampaikan oleh Bapak Diki tadi, dan koreksinya ini sebenarnya bagus untuk kita karena sebagian kita itu belum terlalu memahami apa itu percetakan, apa itu penerbitan. Jadi saya itu berkecimpung di dunia penerbitan, bukan percetakan. Seperti Pak Hendrik Panggalo juga itu di penerbitan, bukan percetakan. Percetakan itu kalau misalnya di konveksi, industri konveksi itu tempat menjahit itu percetakan. Tetapi butik, bagaimana kita mendesain sebuah model, membuat produksi sebuah produk yang menarik, itulah dunia penerbitan. Mengemas sebuah ide, kemudian ditulis, lalu ditinjau dari segi bagaimana desainnya, bagaimana khususnya kalau di dunia usaha itu target pasarnya, prospek pasarnya, itu yang sangat penting. Lalu juga apa yang mau dituju atau cita-cita atau pesan yang mau disampaikan dari buku itu, itulah yang kita olah. Dan sebagian buku yang terbit yang mungkin sangat bagus ketika sampai di pembaca itu kemungkinan bahkan ada yang 70% atau 80% atau 90% itu sebenarnya itu didesain, diformat, diatur oleh editor. Jadi saya dasarnya dari editor. Jadi editor lah yang akan membahasakannya kalau narasumber merasa kurang
percaya diri atau kurang cakap. Jadi tidak perlu khawatir kalau kurang cakap menulis, masukkan saja tulisannya, nanti editor yang akan meramunya. Kalau cukup waktu, editor bisa mengobrak-abrik naskah kalau penulisnya mengiyakan, setuju, sehingga tulisan bisa tampil dengan sangat menarik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mulai masuk ke buku ini. Saya berbicara dari segi grafikanya dulu. Grafika itu maksudnya percetakannya. Percetakan dari buku ini, grafika dari buku ini sangat bagus. Tampil looks, finishingnya juga bagus. Mungil sebagai langkah awal itu sangat bagus, karena kalau terlalu besar dan tebal sebagai buku kadang kita merasa terlalu berat untuk membaca, tetapi ini ringan, malahan mungkin nanti kita itu masih akan membaca, tapi kok sudah habis. Nah, itu justru yang menarik. Kita masih ingin makan, tapi makanannya sudah habis. Pantolo namanya, tapi justru itu yang bagus. Kita masih ingin, tetapi sudah habis. Jangan belum mikir sudah net. Nah, itu tidak bagus kalau terlalu berlebihan. Nah, buku ini menurut saya ada di posisi itu. Kita masih ingin baca, tetapi sudah habis, singkat, dan bahasanya populer karena tulisan-tulisan yang ada di dalam adalah testimoni atau kesaksian dari pengalaman yang diambil dari pengalaman hidup. Jadi dari segi grafika, ukuran, kemudian cetakan, isinya itu dicetak menggunakan kertas yang ringan, namanya ini book paper. Jadi ringan sehingga tidak menyilaukan mata. Jadi kita pun yang sudah mungkin cepat lelah matanya, bagus. Jadi buku kertas book paper ini lagi sekarang itu sedang itu yang paling populer digunakan sebagai bahan baku untuk pencetakan buku. Bukan lagi kertas AVS yang putih, itu menyilaukan mata. Dan kualitas cetaknya ini edisi full color. Kalau dalam percetakan istilahnya 4x4, itu makanya cetak warna. Ini bagus, warnanya bagus, dokumentasinya bagus, tata letaknya yang dibuat oleh editor dan dengan timnya itu sangat bagus. Kemudian yang terakhir dari segi grafikanya, justru apa yang saya mau sampaikan tadi, ini nanti dari penutup mengenai grafika dan penulisan. Kemudian mengenai isinya, tetapi saya tidak akan masuk dalam membahas isinya, karena nanti kalau saya bahas, nanti kita tidak perlu baca dengan detail. Jadi saya ini memberikan hal yang general, beberapa poin yang justru untuk memacu kita untuk mulai membaca buku ini. Nah, ini yang penting. Pertama, surprise dan sangat luar biasa bahwa keluarga besar di sini tentu dimotori oleh panitia atau beberapa orang, dan kita harus bersyukur kepada mereka karena membuat buku ini dalam konteks orang Toraja kita ini juga luar biasa. Kenapa? Kita orang Toraja itu tidak melek literasi. Dianggap kita memang sangat terkenal dari budaya, orang Toraja terkenal, tetapi dari literasi di mana budaya menulis, kemudian memiliki aksara dan sebagainya, itu kita sebenarnya tidak berada dalam budaya itu. Makanya cerita-cerita atau kearifan lokal kita itu lebih banyak diturunkan secara lisan, secara turun-temurun dicitrakan. Konsekuensinya ada sebagian yang mungkin versinya banyak sekali, sehingga kadang kita tidak tahu mana yang versi lebih orisinal, mana yang bagian sudah pengembangan, atau bisa saja bagian versi yang mungkin sudah menyimpang dari aslinya. Sama dengan buku, sama dengan ini. Kita orang Toraja, data fakta atau cerita mengenai keluarga, kadang-kadang itu hanya dari cerita lisan.
ke anak, kemudian anak ke berikutnya, termasuk silsilah keluarga. Kita sering lihat kalau orang tua sudah mengeluarkan ini silsilah di kertas HVS, masih bagus kalau sudah disetting, sudah diketik, di print. Ada yang tulisan tangan, dicoret-coret, ada yang coret sana sini karena mungkin diperlihatkan di keluarga, salah ini salah. Nah, menurut saya keluarga besar sudah membuat langkah yang spektakuler karena di bagian terakhir itu sudah mendokumentasikan silsilah. Bisa saja ada di sana sini yang belum tepat, saya tidak tahu, tetapi itu tidak apa-apa. Menulis buku, mengumpulkan ide dalam sebuah buku tidak berarti bahwa dokumentasi yang ada di dalam buku itu sudah pasti benar. Tetapi sudah didokumentasikan, kita akan lebih mudah membuat revisi berikutnya. Dan bagi kami orang yang bergerak di dunia buku, kami senang sekali kalau edisi pertama itu banyak kesalahan, sehingga nanti ada edisi revisi, kan dapat orderan lagi kan. Nah, buku makanya ada namanya edisi pertama, ada cetakan berikutnya, sampai cetakan sekian ada edisi revisi. Tidak apa-apa kita membuat buku, di dalamnya di sana sini ada kesalahan. Itu soal berikutnya. Nanti kesalahan akan dibetulkan, direvisi pada penerbitan selanjutnya. Tetapi bahwa kita mulai masuk membiasakan membuat buku, mendokumentasikan ide kita, dokumentasi keluarga kita, perjalanan keluarga kita, memori kita dengan seseorang yang kita cintai, termasuk dengan nenek untuk kita, orang tua kita yang ada di sini, itu sangat berharga. Itu memiliki dampak yang sangat luas. Menulis buku pertama-tama mendokumentasikan fakta-fakta, data-data yang bisa saja keliru, tidak apa-apa. Tetapi lebih dari itu, dari tulisan yang ada di sini kita akan mendapatkan ide-ide baru, inspirasi baru, dan bisa saja ada sebuah langkah aksi. Itulah sebabnya di dunia pengembangan diri, termasuk dunia marketing, dunia karir, orang diminta untuk selalu membaca buku, karena dari situ orang akan terus-menerus dicas seperti handphone yang akan dicas untuk semangat kembali dan mudah-mudahan mendapatkan ide baru untuk melakukan sesuatu tindakan-tindakan atau kegiatan yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri juga untuk kehidupan bersama. Jadi menurut saya kemungkinan dari buku ini akan ada lecutan ide dari orang-orang tertentu, dari anggota keluarga, tidak mesti semuanya, yang kemudian nanti akan muncul ide baru. Oh, nanti kita buat acara apa nanti 4 tahun ke depan, sekian tahun ke depan, apa yang kita buat, bukan hanya dalam keluarga inti kita, tetapi dalam tongkol kita bersama-sama. Kebetulan kami sudah bergerak dalam dunia buku hampir 30 tahun, tetapi 1-2 tahun terakhir ini ada di dunia perbatuan. Kebetulan ini diminta karena dunia perbukuan lesu karena pandemi COVID, dan memang sudah terjadi pergeseran, kita masuk ke era e-book. Tetapi buku ini pada satu saat, buku konvensional ini tidak bisa dihapuskan, ada manfaat tersendiri, tidak bisa diganti dengan e-book. Nah, 2 tahun terakhir kami mengelola Saapak Bayo-Bayo itu lebih banyak melihat batu di sana. Tadi ada beberapa baju kuning yang sempat ke Saapak Bayo-Bayo, ternyata dari sini, dari keluarga kita di sini. Mereka ke sana melihat banyak batu. Nah, di sanalah kami berada sekarang. Tahukah kita, ini saya informasikan, tahukah kita bahwa Saapak Bayo-Bayo itu ada? Jadi ini salah satu apa ya, latar belakang kenapa Saapak Bayo-Bayo ada. Tahukah kita? Tapi ini salah satu latar belakang tapi sangat penting. Itu karena pada satu masa tahun 2009 di Jakarta kami membuat buku. Jadi perantau Katolik Toraja, termasuk saudara kami Bapak Diki, banyak teman di sini. Itu sebenarnya karena kami membuat buku tahun 2009. Kebetulan saya yang pimpin pembuatan bukunya. Judulnya Saatnya Berubah dan Bertindak. Kita berubah
dengan cara bertindak, dan itu didokumentasikan lewat sebuah buku, kumpulan tulisan seperti ini, dan itu isinya ditulis oleh banyak teman-teman. Sekian tulisan dari antara itu isinya adalah ini: mari kita membuat sesuatu untuk kampung halaman. Saya rangkum tulisan itu, kemudian diberi kata pengantar. Kita harus melakukan sebuah tindakan untuk berkontribusi bagi pembangunan kampung halaman. Sesudah itu ada vakum beberapa tahun, bukan berarti buku itu tidak berbicara. Kami terus tergerak, apa sebenarnya yang mau dibuat di kampung halaman. Akhirnya pada tahun 2013, kebetulan teman-teman meminta saya untuk memimpin atau menjadi ketua umum Peran Totoraja Katolik Jakarta. Lalu saya mengatakan, mari kita bertindak. Sebenarnya itu idenya dari buku yang kami buat bersama. Saya ingat buku itu, mari kita bertindak. Jadi saya waktu itu ke teman-teman mengatakan, kita berhenti berwacana. Saatnya membuktikan bahwa kita mau membuat sesuatu untuk kampung halaman. Nah, karena kami Katolik, yang paling mudah bagi orang Katolik adalah idenya membuat sebuah Gua Maria, tempat siar. Tidak seperti yang sekarang sudah ada, tetapi ide sederhana membuat Gua Maria. Dalam perkembangannya kita buat panitia, banyak ide muncul. Akhirnya Saapak Bayo-Bayo diusulkan oleh Monsinyur, ada tempat lain diusulkan oleh pastor yang lain, ada umat lain. Kami seleksi, lalu disurvei, dinilai, dan akhirnya terwujudlah ide itu, yaitu membuat sebuah tempat siaran yang kita kenal sekarang ada di Saapak Bayo-Bayo. Kita bersyukur itu sebenarnya berasal dari buku. Saya percaya bukan tidak mungkin, selain nanti akan membuat edisi revisi, saya sudah punya bayangan edisi revisinya ini sudah bagus, tetapi saya punya bayangan akan jauh lebih bagus lagi, bisa lebih bagus, dan saya yakin bisa, karena ini sudah ada dasarnya. Tetapi semoga keluarga tidak sekedar nanti ada buku, tetapi membuat sesuatu yang jauh lebih penting lagi bagi kebersamaan dalam tongkonan. Tentunya idenya atau pelejutnya ide-ide yang dikumpulkan dari buku. Itu saja dari saya. Semoga dari buku ini yang sangat berharga ini, ada ungkapan katakan dengan buku. Saya salut bahwa keluarga ini mulai membuka, memecahkan atau melabrak atau memecahkan telur. Mungkin sudah ada yang lain membuat, tetapi keluarga ini akan terus mengulang ke depan, membuat edisi revisi, sehingga kita orang Toraja tidak lagi dikenal sebagai orang dengan budaya, tidak mengenal budaya aksara atau literasi yang masih rendah. Kita ingin kita membangun budaya literasi, dan dari situ kita akan melakukan aksi-aksi nyata. Itu. Iya ya. Jadi ini edisi awal. Kemudian yang terakhir yang saya mau katakan, tadi Bapak Diki mengatakan sudah seperti saudara. Benar, yang saya mengatakan saya dengan Bapak Diki itu saudara. Banyak, Pastor Aring itu adalah guru saya. Sampai sekarang saya tidak akan pernah lupa bahwa Pastor Aring pernah menjadi pembimbing saya 1 tahun secara full di seminari Menengah Petrus Klaper. Ketika saya juga menjadi staf atau guru di seminari, Pastor Aring jadi rektor, dan beliau membimbing saya dengan gaya yang menurut saya sangat luar biasa. Sebagai bapak, sebagai guru, bukan orang yang mendikte kita harus begitu, tetapi memberi kebebasan. Tetapi kebebasan yang beliau berikan betul-betul membuat kita bertanggung jawab. Yang saya mau katakan adalah ini, bahwa dari keluarga ini, keluarga besar ini, batik-batiknya saya percaya adalah orang-orang yang luar biasa. Sampelnya, jadi keluarga besar Nek So'ruru Junior, sampelnya itu adalah yang saya kenal. Ada Bapak Diki, ada teman kelas saya Joni,
Kemudian sama-sama mengelola Sapa Bayo-Bayo, kakak saya, Mama Andro. Saya tidak pernah lepas dari keluarga ini. Dan saya merasakan, bukan lagi merasakan, mengalami langsung bagaimana batin dari nenek kita, Nek Sok Ruruk, itu memang luar biasa. Dan mereka ini yang saya sebut tadi hanya beberapa, itu adalah sampel, dan saya yakin semuanya dengan peran masing-masing pasti luar biasa. Itulah makanya saya yakin dari keluarga ini akan terus-menerus bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan untuk menghasilkan karya-karya besar. Kalau kita, waktu saya mendapat buku ini pertama kali, saya langsung lihat di belakang. Saya pikir itu indeks, tetapi itu ternyata silsilah. Dan saya langsung melihat perbedaan di sana sini. Tapi itu kan asalnya dari satu rumpun. Dan justru dari perbedaan itu kita menjadi kaya. Jadi keluarga ini juga memberi contoh bagaimana kita berbeda-beda, tetapi yakin dalam perjalanan ke depan justru yang akan saling bercerita bahwa kita itu saling bersatu, saling menguatkan. Justru dari perbedaan kita akan terus-menerus merawat keluarga ini dan menjadi miniatur dari Indonesia yang berbeda-beda, NKRI yang berbeda-beda, tetapi pelangi yang indah. Itu yang paling penting dari saya. Kemudian yang terakhir, kembali yang segi teknis tadi, saya ingin kembali ke soal penulisannya. Terakhir, singkat saja, kita berterima kasih kepada keluarga, orang-orang yang sudah menjadi pionir, mau menyumbang tulisan di sana sini di sini. Kesaksian pribadi ditulis secara populer. Ada Bapak Lepri, pasti gampang menulis karena alumni seminar kan, cukup panjang tulisannya, pasti menarik, dan lain-lain juga. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa ada mungkin sebagian kita tidak bisa menulis. Nanti dalam edisi revisi, edisi baru atau terbitan yang betul-betul baru, tidak usah khawatir yang tidak bisa menulis. Sampaikan, bisa suaranya direkam. Editor yang akan menggarap nanti atau tim dari panitia itu bisa memberikan nanti ke editor ide-ide atau pengalaman itu bisa diolah oleh editor, dan itu akan hasilnya adalah sebuah tulisan yang menarik. Supaya apa? Nanti akan sebanyak mungkin kontributor dalam buku ini. Kemudian hal kecil yang terakhir, nanti kalau ada terbitan baru lagi, dan seharusnya ada, mungkin sama sekali isinya lain lagi, tetapi masih pengalaman atau testimoni dan lain-lain atau sharing, itu ditambahkan dengan indeks nama, nama orang, dan nama tempat. Itu nanti ada fungsinya. Jadi indeks tematis tidak perlu, biasanya kan ada kata-kata kunci, tapi untuk buku seperti ini cukup tambahkan indeks nama, semua nama dimasukkan. Ada caranya, nanti editor yang akan membuat indeksnya. Lalu indeks lokasi, misalnya sekarang sudah ada di Ambon apa, kita akan gampang, oh ini Ambon, apa sih, cerita apa itu Ambon, oh ini di Samarinda, oh ada kaitannya dengan orang siapa ini, keluarga kita. Itu lebih memudahkan pencarian data. Demikian dari saya, mungkin sudah terlalu panjang, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Ya, terima kasih Bapak kita yang telah menyampaikan tinjauan terhadap buku yang telah kita buat ini. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Michael Andin yang telah berkenan hadir bersama kita. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak kita ya, Pak Michael Andin, atas waktu yang telah diluangkan untuk bisa hadir di sini ya. Kami sebenarnya dengan Bapak kita ini sama-sama tinggal di Jakarta, jadi betul tadi yang disampaikan bahwa dengan Bapak kita ini sudah keluarga sendiri juga ya. Saya mohon maaf tadi kalau ada koreksi dari Bapak kita ya. Jadi Bapak kita memang ini spesialisnya berkecimpung di penerbit ya, dunia penerbitan buku. Untuk selanjutnya mungkin buku sudah dibagikan ya. Silakan untuk dilihat-lihat ya.
Dan acara selanjutnya saya akan kembalikan kepada Kasih bangun dulu nenek. Selamat ulang tahun. Kami ucap serta mulia serta mulia tiup lilinnya tiup lilinnya tiup lilinnya sekarang juga sekarang juga sekarang Ayo foto dulu satu kali ayo. lama mau mereka Kapan dimakan deh bayi? nenek dapat dimakan yang baik. Kita doakan nenek kita selalu sehat, ya panjang umur, ya untuk mempersiapkan makan malam kita ini kami mohon kesediaan
yang siluran yang masih muda. Ayo ke belakang untuk mengangkat makan malam kita. Ya, laku kemakmuran. Ya, ayo. Ini saya kasih Pak. Ya, ayo cewek-cewek, cowok-cowok. Ya. Lagi. Asrama Putri. Ya, selamat ulang tahun. Satu, dua, tiga. Selamat ulang tahun, Nenek. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Baik. Tadi kali Bapak Kandewai. Foto sendiri lagi, Nenek. Foto. Masuk. Oke. Untuk persiapkan makan malam kita. Ada pacarnya datang ya. Ada ayah. Senyum. Buat saudara ini. Buat saudara ini. Oh, saudara. Bedi saudara. Oh, saudara. Menurut cara kita masing-masing, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Alam pengasih, kami mau makan malam, memberkati makanan ini dan kami semua menjadi berkekuatan kami untuk sepanjang malam ini. Tahun baru 1 Januari 2023. Harilah bersama kami pada malam ini melalui makan bersama. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Udah silahkan ambil ke depan. Ya, ayo. Sabar. Oke, kelihatan semua kelihatan. Oke, lihat kamera 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Oh, belum. 1, sekali lagi 1, 2, 3. Ganti gaya lagi 1, 2, 3. Oke. Aku patantang. Jadi panon. Terima kasih. Ya.
Dewi Gosong bersuara. Dan sekarang acaranya kita akan tukar kado. Kita utamakan kepada kakek Pastor, kakek Andro, nenek Ance, dan nenek Lefri. Dengan kasih kami panggil untuk maju ke depan. Wakili oleh anak pertamanya. Dengan kasih saya persilakan untuk maju ke depan sini ke panggung. Iya. Kemudian himbauan, iya. Dengan kasih saya persilakan kakek Andro, kakek Pastor, nenek Ance, dan nenek Lefri yang mewakili. Silakan maju ke depan. Dan boleh kadonya langsung dibuka ya kakek, supaya kita sama-sama melihatnya. Baku tukar-tukar ya. Ya, kadonya masing-masing diserahkan kepada nenek-nenek kita yang masih panjang umur sampai saat ini. Ya, sekarang boleh tukar kadonya. Ya, silakan tukar kadonya. Saling tukar menukar. Ya. Ya, mari kita bertepuk tangan, beri aplaus. Yeay. Ya, buka kadonya, buka kadonya, buka kadonya. Sekarang juga, sekarang juga. Pindah dia. Bukan keronya lah. Langsung pakai topinya. Langsung dipakai. Jangan pele-pele deh. Pele jangan. Yang penasaran dengan hadiahnya, ayo kita mendekat. Apa mertu? Ya, nanti diperlihatkan, diangkat. Yeay. Nah, ini untuk penghargaan kepada nenek-nenek kita yang masih panjang umur sampai sekarang, masih sehat selalu sampai sekarang. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan senantiasa panjang umur. Pakai topinya. Pakai topinya. Pakai om. Pakai topinya dulu. Ya, ini mendekat. Ya, foto dulu. Jangan pele-pele. Semangat nih. Semangat. Namanya Ruki ya bisa rekan kita ada. Ya ini. Ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Kemudian akan dilanjutkan permainan domino dan juga di setelah ini akan ada juga lomba domino untuk orang muda. Ya, kita akan talent show dulu Kakak Same. Kado. Dan yang nama yang saya sebutkan boleh maju yang sudah store kadonya. Karya Sima ya. Ya, silakan maju ke depan 2 orang karena ada 2 kadonya. Silakan maju 2 orang ke depan. Mengambil lot ya, sistem lot. Kalaupun kadonya sendiri didapat, boleh ditukarkan ke orang lain. Justin. Udah stop. Tadi aku udah bilang hati-hati kan? Ya, di sini Kak. Oh, cuna ke belakang dulu. Ya, ya langsung diambil 2 ya, 2. Ini dulu. Nomor berapa? Nomor 5 dan 72. Ayo, boleh dibantu 7 dan nomor 5 dan 72. Yang kedua, Tante Mama Endi 5. Ayo perwakilan saja 5. Silakan, mana Tante Mama Endi?
KMI perwakilan mana? Tidak ada dibawa pulang, langsung dibuka, dilihat ya. KMI perwakilan 5 silakan ya. Di bawah aja. Di bawah ya, di bawah dibuka. Ya di sini boleh dibuka ya, dibuka. Mana punya tuh? Ya ini tante ambil 5 lot, 5 ya 5. Jangan ambil banyak-banyak tante, 3, 5. Ya silakan dibuka. 77, carikan 77. Ya buka lagi, lanjut tante. 86, 77, 48. Ayo. Dapatkan bro. 38. Ya langsung boleh kadonya langsung dikasih dan dibuka ya, dibuka di bawah. Ada sampah disediakan untuk bungkus kadonya. Ya. Ya oke, lanjut silap. Oh nenek Geri, Oma Geri 5. Ayo perwakilan bapak tua. Oh ini ada Risma. Ada cucunya katanya. 5 ya, 5. Ya, silakan buka cepat. Ayo buka. 64 13. 64 13 sini Ocha, sini. 64 13 36 129 19. Ya. Ya, Mendomino silakan juga lanjut Mendomino. Ada apa? Untuk bapak-bapak yang mau main domino silakan dilanjut. Ya silakan buka ya. Opa, buka opa. Ya buka di bawah langsung. Cucu-cucunya buka. Ada sampah di bawah tempat sampah. Oh Dindi perwakilan Dindi. Ayo ambil 4 ya. Tunggu ganti-gantian, tunggu sabar. 4 ya, 4. Ya, cepat 4. Terus itu Kakak Mika. Ada 9, Kakak Mika 9. Silakan perwakilannya. Naik. 9. Kayaknya banyak ini kok 9. Ayo. Lumayan. 100. Ya ayo 9 ya. 9. Langsung ambil 9. Dapat apa? Nanti langsung ke belakang ya, tanya ke kakak-kakak di belakang. 9 ya, 9 itu dulu. Jangan terlalu banyak. 6 7 8 9. Lanjut. Pergi ke atas, lihatkan nomornya ke atas ya. Tante mamain 1. Mana perwakilannya? Enam dua Tante mamain 62 ada. Jangan dulu ya, bukan. Ya Tante Jen 1 ya. Ya tunggu ya, carikan kadonya dulu yang lain. Ya sudah.
Dua nomornya. Ini judulnya siapa ini? Kita mau buka. Ya langsung dibuka ya, langsung dibuka. Enggak tahu namanya. 97 dengan Kita buka. 97 dengan 23. 97 sama 23. 97 dan 23. 23 ini 23 97 lagi 97. Ayo buka. 23 ini 23. 97. 97 mana? 97 mana? 97 sudah ada. Ya lanjut. Oh Kanona Rosman. Kanona Bapape. Oh Bapape. Oh berapa? 1. Nindi 1. Perwakilan juga lagi. Nindi 1. Satu. Tante Mamareta 1. Bang ini bang sapu yang itu. Itu kepalanya. Sama. Ayo. Tujuh satu. 5 6 1 lagi 7. Buka dulu. Buka nomornya berapa? Ya lanjut Wiwi, lanjut. Siapa? Sudah Om Bapak Eva siapa? Kakance 2. Kakance 2. Mana Kakance perwakilannya? Kakance 2, Kakance perwakilan. Kakance perwakilannya mis saja kalau tidak ada. 2 ambil dulu. Ya ambil 2 ya 2. Tunggu lagi dicari nomor yang lain. 11 sama 69. 11 sama 69. Sini. Lihatin 11 di sana. 11 sama 69. 69. Kasih ya. 11 sama 69. 69. Sini ya, mana komais? 69. 69. Ya, coklatos. Lanjut ya. Opa Briel perwakilan. Briel mana? 8. Opa Briel. Ayo cepat. 1. Lagi. Ayo cepat dulu. Waktu. 2 3. Ambil dulu. 3 Briel. 4 5 6 4 3 7 8. Pas 8 ya, berapa sih tuh? 5 3 di Briel ya. 3 Briel. Ya, silakan naik ke atas untuk minta nomornya. Lanjutnya Kakak Serli. Monik mana perwakilannya? Oh. Ya 4 3 4. Oh itu. Ya 2. Ya 2. Oh ya tunggu ya, kita stop dulu. 55 sama 115. 128 sama 47. Robert 47. Cari dulu tuh 106 berapa? Oke sudah 106. 115 itu.
1, 2, 3. Oh ini 103, ini ada ini 103 94. Oh tunggu dulu, lagi ada penambahan kado. Tunggu ya, kita stop dulu. 94 20 itu 20. Berapa cepat? 2, Reta 2. Lanjut setelah Reta 2 ini. Pengolsen 2, Reta 2, Pengolsen 2. Kakawati 5. Oke, langsung 3 orang ya. Reta 2, Pengolsen 2. Naik ke belakang. Bagi-bagi orang dicari ya. Reta 2, Pengolsen 2. Pengolsen Kakawati 5. Dua. Sudah 2 itu. Ke atas. 5. 1, 2, 3. Di belakang, tunggu di belakang Kak. Naik Kak ke belakang. 34. Kayaknya banyak kadonya. Tiga empat. Selesaikan dulu satu dulu. 34. Cari 34 dulu. 34. Itu yang sama 75. Pengkulu kayak ini, kulu 1. Siapa yang Kenzo Negeral waktu itu titip kado, dibilang Kenzo Negeral. Fidel. Oh Fidel, 3 itu situ Fidel. Iya Fidel Geral. Tunggu. Kenzo Geral berapa? Tunggu. Kenzo Geral 1, Fidel 2. Oh 3, iya cocok 3. Mana Kenzo? Ya 3 ya. Bukan 3. Hapus nih Fidel Negeral dengan Kenzo Negeral sudah ada. Ya sudah selesai tuh. 3 ya, 3 langsung. Bawa ke belakang minta sama tante-tante di belakang. Naik ke atas, tukar kadonya. Naik ke atas di belakang situ. Lihat sana. Tante Tin 1. Kakak Heksan 3 ya. Wiwi 3 ya. Wiwi 3 Kakak Heksan sudah 3 itu. 3. Terus Jimmy 1. Jimmy Raserli. Kakak ini saya wakili. Jimmy 1. Nomor 1. Kandes nomor 1. Yang bikin seru ini buka-buka. Kakek Andro 1, Om Felix 5. Bisa diwakili mungkin Kakek Andro. Om Felix ambil 6 langsung wakili Kakek Andro. 1. Ya, silakan tukar kadonya, lanjut. Ganti-gantian ya, 1 orang hapus.
4. Biasa ada melengket tante. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan tukar di belakang ya. Cari satu orang untuk carikan. Mana dia mau? Om Bapak Jane 3. Mana bisa bawa sini nih? 3 ya. 1, 2, 3. Dari yang melengket. Pas. Kaci. Ada lagi. Kaci. Aduh. Kaci. Oke nih. Dia di atas itu Pak. Siapa? Dia mana? Oh tukar ini. Tukar sendiri ya. Siapa yang mau kasihkan kadonya? Ya, cari yang lain kalau mau baku tukar kado. Pegang dulu, itu mau tukar katanya. Mau tukar? Itu tukar. Ya, kalian yang dapat kado sendiri jangan dibuka, bisa tukar dengan yang lainnya ya. Tiga. Itu di belakang. Siapa lanjut lagi? Lanjut lagi, Wi. Tante Mamandro 4. Tania 4. Ya, Rafa, ada berapa Rafa? Rafa berapa, Wi? Rafa, siapa terdaftar di situ? Oh, 4. 2, 3, 4. Iya, Tante Nina. Iya, Tante Nina cocok itu, Tante Nina. 4 ya? Ya, oke. Sini, cabut 1. Tante Nina. Satu saja, satu simpan 1. Ya, pergi ambil kadonya. Ini diborong 15. Awas melengket biasa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hitung dulu. 10, 11, 12. Udah melengket itu 12, 13, 14, 15. Ya, oke. Ya, di stop dulu ini yang 15 karena banyak sekali. Tapi ini kadonya di sini. Ratu. 15 kadonya kau berapa? Sampai 100. Ya, 1, 2, 11, 12, 13, 14. Satu lagi, 15. Oh, lebih 16 ini tante. 16 totalnya. 15 di kadonya. 15 ini. 1, 4. 1, 2, 3, 4. 83. Siapa lanjut lagi? Beril 4. Beril 4. 1, 2, 3, 4. Itu bukan 4. Mana ini semua? Setelah Beril, Tante Mama Ratu 6. 122. Ini Beril. Itu dulu Tante Mama Tini dulu itu 4. Ya. Siapa dulu?
Beril 4 2 3 4. Oke, pas 4. Tante Mama Ratu 6. Sisa 6 ya. Sudah 1 tadi ambil. 6. Hati-hati basah. Buka situ langsung. 6 yang hitung bebe, hati-hati lebih. Sudah berapa? Ratu hitung dulu, Berapa? 4. Tunggu. Berapa? Berapa Ratu? 4. 5 6 itu. 2. Oke ya. Yang atas bawah. Maksudnya tukar di mana? Bukan bawah deh, yang itu jangan. Sudah 6. Kasih pisah. Sudah. Bagaimana ini? Sudah? Pongdiki. Omale. Pongdiki siapa nih? Pongdiki Omale 1. 118 sudah ditukar. Kurang 1 ini lotnya. 5. Ini lotnya ada sisa berapa kado? 59 berarti hilang. 8. Enggak hilang. Enggak hilang berarti cucu salah kita. 54. 116. 6 kado harusnya masih 7. 7 kan? Cocok. 67. Masih di pas 45. Noven 1, Grego 1. Sama 1 itu tante. Sisanya dikasihkan saya nanti. Berarti Ya, yang 3 orang silakan maju. 1 Noven 1, Grego 1, Tante Reta 1. Memilih ya, silakan memilih. Yang mau minum saraba ada di meja. Ya, silakan ambil Noven 1, Grego 1, langsung wakilkan. Ya, oke, pas semuanya. Ya, dibuka kadonya. Sekarang pengumuman lomba. 1, kelompok 1, perwakilan estafet karet juara 1 kelompok 1. Mana kelompok 1 tadi? 3. Estafet karet kelompok 1. Juara 2 kelompok 3. Estafet karet juara 1 kelompok 1. Mana kelompok 1? Nenek Rika kayaknya ini, keluarga Nenek Rika. Juara 1 estafet karet. Juara 1, tunggu dulu, kita foto bersama. Juara 2, kelompok 3. Juara 2 kelompok 3 perwakilan. Siapa perwakilannya? Oh, dari Nenek Andro perwakilannya. Estafet karet juara 3 itu kelompok 2 dan kelompok 4. Hadiahnya dibagi ya, kelompok 2 dan kelompok 4 ya. Iya, kelompok. Nah, oke, sudah. Mana? Kameramen mana? Ya, oke. Estafet sarung juara 1 kelompok 3. Oke, perwakilan lagi. Rista tetap di atas. Mana Rista? Ya, tetap. Perwakilan. Juara 1 estafet sarung, juara 2 kelompok 4. Juara 3 kelompok 2. Juara 3 kelompok 2 perwakilan
juara dua siapa? Juara 2 kelompok 4. Kelompok 4. Ya, perwakilan kelompok 4. Ya, juara 3. Juara 3 kelompok 2 siapa? Siapa perwakilan? Yoldi, situ siapa kenu? Itu saja ya. Jangan. Ya, oke. Lanjut. Juara joget lanjut. Juara 1. Juara 1 kereta balon kelompok 1, kelompok 1. Juara 1 kereta balon kelompok 1. Kereta balon, ikut kereta balon kah? Oh, kereta balon. Terus juara 2 kelompok 2, juara 3? Juara 3 kelompok 4. Oh iya. Juara 2 siapa kereta balon? Kelompok 2, kelompok 2. Kakak Pina perwakilan, siapa lagi Kakak Pina? Ganti-gantian, ya. Juara 3 kelompok 4, perwakilan kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 4. Tante kelompok 4. Perwakilan Nenek Rosman lagi, perwakilan kelompok 4. Foto-foto. Ya, foto-foto dulu, foto. Ya. Ya, juara 1 joget bayi. Juara 2 joget balon. Foto dulu ke bawah, turun dulu ke bawah. Kakak Serli sama Tante Mama Ice. Juara 2. Mana Kakak Serli? Dengan Tante Ice. Juara 3 Tante Mamain. Itu juara 3 Tante Mamain. Itu Tante wakil, itu juara 3. Itu Tante. Juara 3 itu. Juara 2 mana Kakak Serli dengan Tante Ice? Ya, ini juara favorit anak-anak. Jadi makanya kadonya lain daripada yang lain. Ya, bisa foto di situ. Anak-anak SD silakan maju semua ke depan, juara semua. Kita akan bagi kue. Tapi antri ya. Kalau tidak lomba makan kerupuk dan lomba lato-lato. Antri ya. Ya, semua dapat satu-satu ya supaya dapat semua. Ayo di sini antri. Antri. Kalau sudah langsung mutar, santai kalau ya. Ikut makan kerupuk Kak Gabriel. Ya. Sudah ya, satu-satu ya. Ya, ambil, silakan ambil satu-satu. Ayo supaya kita kebagian semua ya. Ya, ayo, yang anak-anak semua. Yang anak-anak ya. Ya, ayo. Ambil pilih-pilih yang mana mau dimaui. Ayo. Ayo ya, satu-satu. Ya. Yang mana anak-anak semua, ayo turun anak-anak semua. Rafa. Yang lainnya ayo, ada kue sini masih ada. Ayo turun yang lainnya yang masih jalan anak-anak. Ayo. Eskel. Buka kan hadiah. Ya, remote. Wah, tutup di tinggal tukar dengan ulun pakai apa ta? Tutup karingan itu masalah asam kita keluarga besar dari Toma dan Kandira di sini. Tuh tapapayan Yongnya Allah sarakote Allah totemo semua tutup matua Already palagi bengki kamasakian matang kale parinam melo anta bisa upoboite kasih tambuanta dut mangkata rencana kuake bisai
Tapos pisah 5 tahun. Apa tahunnya ke? Itu tahun tamanen pokoknya pisah belanda sakarangan dan corona. Jadi saya tak pokoknya itu belanda sakarangan dan sakit corona. Jadi yang betul beda dalam tangata masalah rasa. Porsimuda, Kuanara, Kuampona, Siamento para puan kalua lante tongkonan, semua karampan tasolana sang, angka berkada bapak pasorina semua di itu mau tapau te cara ya te reuni keluarga besar Tombang. Anak tahunnya teh dalam nama masena patunduan aku matua anak ipugau dan nasa makerena jomai sini sainan untuk keluarga yang mute tonto tak kurus malam mempoto tumang patah umuatan akan perengki lalu alokatuanta ke tonto ki masurongan lako lala pakurena aku matua. Dari lagu kita Solanasang, lagu namai Papua, lagu namai Ambon, Lu, Palopo, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa, dan dari tempat-tempat lain. Di mana kita malam ini sungguh merasakan kebahagiaan karena kita dapat bertemu satu dengan yang lain dan kita saling kenal satu dengan yang lain. Putirodina tu suluku domai Palopo soal poku. Jadi tahun jadi anak semua muda ramput domai. Anak masanan ki masolana sang si tamu rantai tongkonan. Dari lakuti ta tonto masamaya solana sang ke pantas sule bikila ko inanta umwa kena pulu Muhammad tua nabe pikiatu ke gandoi 5 tahun tapi sau si rampun solana sang rantai tongkonan ta. Dari Kuat kurus semangat, jomai sulu, jomai anak ampo masolana sang, tu tontobang sangina solana sang, tontobang kisi pas semaya misa sola misa, umai nantaranai, atau temo rantai lino modern sekarang, sungguh kita merasakan kebahagiaan, sebab kita tidak pergi lagi langsung ketemu. Tetapi setiap saat bisa kita berjumpa, bertemu lewat HP modern sekarang. Jadi ini semua bukan penghalang lagi untuk tidak berjumpa, tidak bertemu, asal ada kemauan baik, ada perhatian kita satu dengan yang lain. Jadi saya harapkan kalau kita pulang nanti masing-masing kelompok dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa, supaya kita saling memberi informasi terutama nomor HP kita. Saya selalu berusaha menemui anak-anak dan keluarga di tempat jauh, tapi saya tidak mempunyai nomor HP-nya. Jadi tolong saling memberikan nomor HP sehingga kita tidak ragu lagi untuk memberikan informasi di dalam kegiatan setiap saat. Jadi sekali lagi untuk kita rampo-rampo yang kita yang hadir ini bisa memberikan nomor HP sehingga saat nanti kita mau bertemu lewat HP itu tidak ada lagi halangan. Dan sudah ada buku dibagi, tolong itu buku dibaca
Karena di dalam buku itu memang banyak pengalaman, terutama pengalaman pribadi saya sebagai orang tua. Dari tahun 56 saya meninggalkan kampung kita ini pergi merantau ke Jawa sampai tahun 62 saya berada di Jawa. Nanti tahun 63 baru saya bisa kembali ke daerah kita ini. Dan apa yang saya alami itu saya sudah tulis dalam buku itu, bagaimana pengalaman saya di rantau orang. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena selama saya di perantauan saya merasakan bahwa Tuhan tetap menyertai saya, menuntun saya sehingga bisa kembali ke tempat kelahiran di sini. Dan setelah saya berada di sini, saya tidak sekaligus meninggalkan tempat saya menuntut ilmu dan tempat saya menjadi guru selama 2 tahun, tetapi selalu saya kenang dan ingat teman-teman saya yang sama-sama kerja dulu, sama-sama sekolah di Jawa. Jadi begitu juga kita saudara sang atau Tomasi Kamari di Dopa Andayate kasih tamuanta Hulu Timo na pasakit Muhammad tua bisa empataru untuk katuanta kena pilih Muhammad tua memasuki tahun baru tahun 2023 esok hari. Jadi lantai bukiate Lako Tomang Murah, kalau bisa kita bermalam panjang sehingga kita tidak tertekan oleh tahun 2023. Kita berusaha menunggu sampai tiba saatnya nanti tahun 2023. Kita bersyukur, berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, masih mengantar kita memasuki tahun baru tahun 2023. Dan selanjutnya pasti kita masing-masing mempunyai rencana di dalam tahun 2023 kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani tahun itu. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudara, anak-anak dan para cucu saya supaya tetap dekat dengan Tuhan, senantiasa berdoa karena doa kita itu adalah sumber kehidupan kita, sumber tujuan hidup kita kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Jadi kalau tolepa duku betua pindeong kita akan bermalam panjang. Ko namun patuloy na sama bayar ko matuan ng dete to timo. Ya, termasuk kakangku panen ance. Ya, disiapkan buku. Jadi, ko tayo mo nilang patuloy ka dito buwan na mahal mo nene tata turo apa kita. Ya, laku to manguran, turo. Ya, menani-nani, manigo-ligo. Ya, sampai tiba saatnya nanti tahun 2023. Satu berarti, itu berarti mau. Ya. Wah, sudah jam 11. Berarti berapa? Ya, 11, 12, 1. Ya. Jadi sebentar lagi mudah-mudahan Tuhan masih memberi waktu bagi kita. Jadi baik para betul, ya supaya baik kaliku pribadiku, siap keluarga, ya mari kita saling maafkan sehingga kita tidak tertekan dengan perasaan-perasaan yang kurang baik di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kita senantiasa mau saling memaafkan satu dengan yang lain dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, salam. Saya kasihi, jadi saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Jadi sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Om tentang masalah pertemuan kita untuk Reni tahun 2022 ini. Namun saya akan sampaikan hanya kesan saya selaku keluarga di tempat ini untuk mewakili keluarga yang rambut tongkonan kita di Gambira ini. Jadi kesan saya sungguh luar biasa dengan pertemuan kita, dan itu juga yang akan saya sampaikan karena mungkin banyak yang tidak tahu bahasa Toraja, jadi saya akan pakai bahasa Indonesia saja. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa kita boleh kembali berada di Tombang atau di Gambira ini karena sejarah atau nenek kita dari Nega Luntu lahirkan Tumbak Ruba, artinya kayak Lampio. Tumbak Ruba lahirkan Neso Ruruk kembali di tempat ini, dan inilah yang membuktikan kita ada semua sekarang ini karena dari Neso Ruruk sampai kita sudah berapa Pak Adiki? 400 lebih yang sudah ada sekarang. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa sungguh luar biasa nenek kita dulu yang memberikan panutan atau contoh untuk kerjasama kita, kerja keras kita masing-masing, dan menjaga untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Jadi mungkin itulah yang saya sampaikan sedikit tentang keberadaan tentang Neso Ruruk sampai kita ada semua di sini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mata ada dari kata meta ada, ya, meminta. Dan besok itu acara akan dimulai jam 3 sore tepat. Ya, jadi karena yaitu pastor selalu tepat waktu. Jadi lagu kita keluarga masiang Larang ponasan kitu keluarga ya nato dolo di kuai rampoki mengarah kubara uki alai te memintu raputala ta dede ta tu mendolo lambamo. Jadi usahakan nih Mas Yang supaya kita cepat-cepat datang. Sesudah makan siang kita hadir semua di sini karena jam 3 sore doa sudah dimulai. Kemudian hari kedua Mata Rampak, ya, hari kedua Mata Rampak, kada mau pasor semua, sia sholat negara dia semua. Jam 10 kita sudah berdoa. Jam 10 hari kedua Mata Rampak. Ya, hari ketiga Mata Kamban. Ya tanda dulu dari gua apa jadi senasa mau tahu muda, ke mapangang apa biki. Jadi hari ketiga itu puncak daripada acara mengarah. Jadi semua rukun keluarga dari Tongkonan sudah hadir semua. Dan dari Bapak Pastor mengatakan kalau bisa kita semua sudah bisa hadir untuk berdoa bersama-sama jam 7:30 pagi. Jadi di Pemadi Sabah ya tanah dan madi terganggu ke masambayang kia para kali tadi bawa pesambayangan. Jadi pagi-pagi ke Mata Kambambo 7:30 doa dimulai. Jadi tamsakan di taman ini. Nah ya namang kamasambaya to yakin ini toma tongkona la semamunan lolo o mane mentama tu keden di mahalit tuan dia mendayo pira-pira di pasaja. Jadi ko jam tu kata kilai soranasam
habitasi sakalang atau ada lagi susun atau kau kurasakan kalena usahakan tak tepat waktu baik yang untuk merampok tujuan acara kegiatan si taruta random siang saya dapat talupui uresuan ya. Ya, lampu mobilnya tolong dimatikan. Silo katanya.